Pemirsa QTV dan Suara TV di mana saja Anda berada, khususnya para pengambil keputusan di negeri ini. Kita berjumpa dalam Oposisi, sebuah program yang hadir setiap minggu di depan layar TV Anda. Kita selalu berbicara atau berbincangkan atau berdebat soal isu-isu strategis di negeri ini. Walaupun demikian, kita coba melihat dari sudut pandang yang berbeda. Mungkin dengan Anda, tapi kita tetap satu. Pemirsa, hari ini kita coba mengupas sebuah isu yang lagi hangat dan mungkin akan terus hangat, persoalan kemiskinan di negeri ini. Beri tajuk pemberantasan kemiskinan, gagal total atau sukses? Di studio telah hadir narasumber kita yang Anda sudah tidak asing lagi. Saya perkenalkan Dr. Sutradara Ginting. Selamat datang, Bang Sutradara Ginting. Kalau kita sering panggil Bang Ginting ya. Jadi kalau dari Sumatera itu selalu abang tuh lebih dekat. Ya kan? Kalau Pak ada jarak. Gitu. Betul. Jadi kita walaupun oposisi kita selalu coba lebih mendekat. Bang Ginting. Topik hari ini kita coba mengangkat isu pemberantasan kemiskinan. Ada di beberapa media dan pernyataan Anda juga. Gagal total. Kok bisa gagal total sementara Presiden dalam pidato kenegaraannya bahwa terbaik, tertinggi dan sebagainya dalam keberhasilan sejak sekian tahun terakhir atau sejak Republik ini berdiri. Ada beberapa hal yang perlu diklarifikasi dari pernyataan yang saya sampaikan dan data yang saya sampaikan di media itu. Yang pertama adalah pada masa pemerintahan Orde Baru yang menjadi tolok ukur keberhasilan pemerintah itu kan GBHN. Sekarang tidak ada GBHN. Yang ada sekarang adalah rencana pembangunan jangka menengah yang ditetapkan oleh Presiden sendiri di dalam Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005. Pada bab 34 disebutkan di sana bahwa target tingkat kemiskinan tahun 2009 pada masa akhir kekuasaan dia periode ini adalah 18,8 juta. Dan sekarang berapa? 36 sekian. 36 sekian. Apakah bisa dalam waktu 1 tahun ini menurunkan 18 juta? Rasanya tidak mungkin. Itu yang Anda maksudkan gagal total. Oh iya. Yang kedua adalah ketika Presiden SBY mulai berkuasa tahun 2005, kemiskinan kita itu 35,1 juta. Sekarang ini 2008 itu di atas 36 juta. Yang dikemukakan oleh Presiden pada pidato kenegaraan 16 Agustus itu adalah pada bulan Maret 2008 sebelum kenaikan BBM. Sedikit di atas 35 juta, di bawah 35 juta. Tapi coba lihat setelah Mei, di atas 35 juta, artinya tingkat kemiskinan tahun 2008 dibanding dengan 2005 saat awal berkuasa, itu tidak banyak berubah, bahkan lebih tinggi. Nah, yang ketiga yang tidak banyak dicermati adalah hal yang sangat penting di dalam kebijakan politik strategis kita. Apa itu? Tahun 2005 ketika Presiden SBY mulai memerintah, belanja APBN kita itu 397 triliun. Tahun 2008 itu 989 triliun. Meningkat. Hampir 3 kali lipat. Lebih dari 2 kali. Tetapi tingkat kemiskinan kita tidak bergerak. Itu berarti kebijakan publik strategis untuk pemberantasan kemiskinan itu tidak berhasil. Coba
Itu datanya dari mana? Yang APBN, buku APBN. Data yang meningkat ini, kemiskinan meningkat ini. Loh, bukan begitu. Data BPS saja kan mengatakan bahwa sebetulnya tidak bergerak itu. Dari 2005 ke 2008. Coba aja lihat data BPS. Itu baru BPS, jangan gunakan ukuran World Bank lah. Data BPS saja, ukuran kemiskinan yang 182.000 sekian satu bulan itu. Itu tahun 2008 sekarang ini setelah kenaikan BBM. Nggak bergerak? Tidak bergerak dari 2005. Jadi kita melihat coba, dalam tempo 1 tahun ini, belum tinggal berapa bulan ini. Artinya begini. Apakah bisa itu artinya kurang, begini, gitu kalau sekarang 36, atau kita memakai versi pemerintah 35 saja, dalam waktu 1 tahun ini bisa nggak menurunkan 18,8 menjadi 18,8 juta, berkurang 17,12 juta. Saya kira nggak mungkin. Nggak mungkin. Bisa nggak menurunkan? Dalam waktu 4 tahun saja tidak bisa menurunkan. Tapi tidak ada yang di DPR sendiri nampaknya tidak bunyi. Loh, saya sudah bicara terus soal itu. Banyak orang bicara terus, tetapi media tidak mengangkat itu. Yang diangkat kan begini, bahwasanya pendapatan nasional kita meningkat, bahwasanya tingkat inflasi kita cukup baik, bahwasanya pendapatan per kapita meningkat. Itu kan ukuran-ukuran yang disebut sebagai ekonomi makro. Tapi coba lihat pengaruhnya terhadap tingkat kemiskinan. Semua itu hampir nggak ada artinya kalau melihat angka kemiskinan seperti ini. Kan begitu. Nah, yang lebih perlu dipertanyakan dan